Iya, 100 hari kemarin kan saya berencana mau besar-besarannya. Tapi namun kan wartawan kan tahu, Omikron sekarang kan bagus banget ya. Banyak sekarang sakit. Ini keluarga mbak saya kena, di rumah udah kena 3 orang. Alhamdulillah segala sih nggak, kami isolasi terus, kami pisah terus, jadi di kamar terus. Jadi udah 3 orang kena nih di rumah. Ya kenanya, tapi alhamdulillah ya isoman berapa ya 5 hari hilang. Ada lagi kemarin mbaknya udah hilang lagi. Jadi sepertinya sekarang memang kita harus jadi sekarang. Jadi acara 100 hari yang saya rancang kemarin untuk banyak orang, akhirnya kami bisa bilang mungkin acaranya keluarga kecil atau keluarga besar lah, kira 50 atau lebih sedikit lah. Ya 12 bulan ini. Ya paling berapa hari? Sabtu malam. Ya, malam minggu. Iya di sini kita tetap di sini kita adakan karena enggak, saya enggak ngundang lagi kemana sih kamu? Saya udah enggak lagi, saya mau jalan sendiri aja lah saya lagi. Kenapa tiba-tiba aja berubah pikiran? Biasanya dia nggak ada acara sendiri, kok sekarang bergabung dah. Ya kalau dia mau bergabung, saya sih gimana ya, saya ya rasanya agak barat ya, agak barat. Saya tahu ya, saya udah terlalu banyak di apa ya, di zolim ya, itu baru mantap di zolim saya, difitnah. Jadi tentu kalau jatuhnya di saya membegitukan orang, tentu berat muka saya untuk bertemu dengan orang. Itu benar, aku nanya karena di situ posisinya aku masih sama dia. Aku nanya itu, aduh aku lupa deh kapan nanyanya deh. Pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya, ya yang namanya perempuan gitu wajar lah nanya, memastikan. Ya udah gitu, mungkin emang nggak jodoh atau emang udah nggak cocok. Tapi hubungan aku sama Fuji pun baik-baik aja, nggak ada masalah. Waktu itu nanya karena aku masih berhubungan kan, nanya memastikan kayak benar atau enggak nih gitu. Ya cuma gitu aja. Oh iya itu aku nanya itu karena di situ aku masih berhubungan kan, jadi aku nanyain dong, ya sebagai cewek yang masih berhubungan berhak nanya yang sebenarnya tuh kayak gimana, soalnya di sini aku yang ini kan yang dikenain gitu. Dia nggak ada komunikasi sama mantan. Sebenarnya kapan aja udah bisa nih, karena ini bulan ini udah 9 bulan. Jadi ini tinggal tunggu dia mulus aja. Ya ada kamar, terus ada kamar sebelahnya paling kan buat ini loh apa, Mimi atau Bunda atau siapapun keluarga yang mau ikut nungguin. Jadi bisa bareng-bareng gitu. Pastikan ini di hari spesialnya nenek-neneknya juga semua nunggu cucunya gitu. Semoga, Insya Allah ini kita tinggal menghitung hari-hari ya. Ya pokoknya kita tanya dokter yang terbaiknya gimana. Tanggalnya berapa? Jadi hari ini kita ke rumah sakit langsung menentukan kira-kira kapannya lahirannya. Soalnya udah di bawah banget ini kan guys. Udah mengap dan udah di minggu-minggu yang bisa melahirkan ini sebenarnya. Tinggal kita cari jadwal yang paling tepat dan paling pas gitu untuk. Yang penting sehat dulu, babynya kita mau cek nih sehat, mamanya sehat, pas, waktunya juga pas. Mentalnya sih aku lihat Aurel luar biasa ya sebagai ibu. Sudah sangat apa ya, walaupun di pertama kali hamil tapi perjuangannya juga luar biasa, dan saya salut banget dengan apa yang dia lakukan. Memang sosok ibunya makin lama makin keluar gitu. Jadi bukan karena dia hamil jalan mas ya. Jadi ngeluh atau gimana, enggak, dia sangat kuat dan saya beruntung punya istri kayak Aurel. Wah, selalu deg-degan karena ini saya sudah tinggal menunggu aja. Makasih ya teman-teman. Aku bilangnya Aurel sekarang lagi jaga badannya dengan baik, harus sehat karena memang lagi nggak boleh banyak mikir. Dan aku lihat Arta support banget, Arta jagain banget. Jadi aku bilang ya kita tinggal sekarang orang tuanya tinggal mendoakan. Saya orang yang keluar tiap hari. Setiap pergi ke mall, sepertiga dari mall itu minta foto. Mungkin ntar lagi kau minta foto sama gue.
Oke? Dan saya juga syuting TV sering-sering. Bahkan tiap minggu sama mereka itu ke Holy Wing. Saya atasi, tahu nggak? Di mobilku, di tubuhku peralatan anti corona. Ini satu dari Israel nih. Ntar dulu, mana yang tadi dari Israel? Ini untuk bersihin tangan. Nah, coba bersihin dong tanganmu sayang. Nah, coba. Kalau kira-kira mau bersihin yang lain, pakai ini juga nih. Ya. Ini untuk mematikan virus di hidung dari Israel. Harganya 1,5 juta. Ini caranya nih, ya. Waduh. Nah, ya kan? Terus kadang juga yang kosong saya masukkan betadine kumur. Kata orang bisa kanker, memang gue pikirin daripada gue mati sekarang. Jadi betadine pun saya giniin. Bahkan dulu minyak kayu putih yang pernah meledak, ini nih tangan gue hancur nih, sampai cepat hampir buta. Tapi sampai hari ini saya belum pernah positif, katanya sih. Bisa aja positif, diam-diam kita nggak tahu. Jadi benar-benar saya super ekstra ketat. Dan di mobil saya itu Lexus yang hitam, itu di kaki saya itu semua peralatan ada, membersihkan hidung, apapun semuanya. Itu aja. Mau tahu ini segala macam jenis ada, ya pokoknya ada semua. Saya rapnya semua, jadi nggak pernah 2 lapis kadang-kadang. Itu. Ya itu hanya lelucon aja. Biasanya kan kita dari rumah itu mementingkan ini dulu nih. Tapi sekarang setiap keluar rumah kiri semprotan. Tisu juga harus ada. Karena kita nggak mau pakai tisu dari luar, nggak pakai sapu tangan lagi. Banyak tisu nih. Sapu tangan juga nggak pernah dipakai lagi karena sapu tangan itu kan virusnya bisa lengket. Jadi tisu buang, itu gitu terus. Bahkan kalau dekat wanita cantik pun syaratnya ada. Harus pakai masker. Siapa yang lagi nge-kiss, ya tentu dia yang buka gitu loh. Udah pasti dong. Jadi, ini rekan saya ini, Ivan ini baik orangnya. Minggu lalu kita ke Bali, dia lihat saya makan obat antivirus corona. Benar ya? Padahal saya nggak positif. Apa namanya itu? Yang biasa di Favipiravir. Itu untuk yang sudah positif. Saya makan sendiri. Teori saya, kalau dia masih bayi virusnya, dengan saya makan obat akan mati. Sampai dia mau tunjuk aspri baru untuk saya, untuk menjaga agar saya disiplin. Karena semua vitamin saya makan, semua vitamin gua makan. Vitamin D itu yang 5.000 kali 5 sehari, bisa 25.000 IUD. Serius? Ya? Saya sudah vaksin ke-4. Entar lagi mau ke-5 nih, diajak sama dia lagi. Orang ini cinta sama gua. Cinta, dia nggak mau saya mati. Ini aset besar Holy Wings. Ya. Bahkan dia merencanakan akan membuat pemilihan seperti Miss Indonesia, Miss Internasional, pemilihan Aspri Hotman Paris. Benar nggak? Benar. Untuk seluruh Indonesia. Dan ini beneran, sponsornya Holy Wing akan benar-benar se-Indonesia. Coba nih. Sampai obat luka pun di kantong gue itu ada, semuanya ada nih. Obat apapun semua ini. Ya. Ya, karena kita kan suka minum. Kalau ada apa-apa, luka, langsung tutup pakai ini. Karena sering kejadian. P3K berjalan. Ya, ini dia nih. Ini kalau setiap sendok makan, saya semprot dulu. Sendoknya matikan. Dan yang untuk ruangan ada di mobil semua, lengkap semuanya. Gitu. Hari ini saya sudah menyerahkan memori banding ya. Jadi memori banding sudah saya serahkan. Dan ini tanda terimanya. Udah langsung ditandatanganin oleh kepanitraan ya. Bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke kepanitraan. Dan ini sudah saya sampaikan. Dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan
ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama, bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai, iya. Menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Kait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman, dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi disebutkan tanggal 8 ya Bang? Ya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu? 8 itu kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya, dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Kalau proses banding itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi, dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara, dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.